Hai guys, welcome to my channel. Apa kabar guys? Dimanapun berada, senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua. Well, it's a long time guys. Berapa bulan ya gue nggak bikin konten. I'm sorry guys, because gue lagi sibuk dan gue memang sedikit melupakan YouTube ya. Dan kali ini gue kembali buat menyapa kalian semua, tentunya masih di Kintan HD Channel, channelnya Dunia Pelangi yang bakal ngebahas seputar dunia pelangi ataupun yang berkaitan dengan dunia pelangi, pengalaman gue apapun itu gue bakal tuangkan di channel YouTube gue ini guys. Oh ya, apa kabar semuanya nih yang masih setia mantengin channel gue, yang mungkin merindukan gue, yang mungkin sudah lama banget kemana sih ini Kintan kok nggak pernah bikin konten lagi gitu. Nah kali ini gue perdana buat mengobati rasa kangen kalian, rasa rindu kalian. Terus kali ini kira-kira mau bikin konten apa ya? Ya pastinya sih masih sama ya. Gue bakal bikin konten yang masih seputar dunia pelangi. Karena ya kebanyakan subscriber gue kan emang cowok-cowok pelangi gitu. Masa gue channelnya udah bikin tema tentang dunia pelangi, gue beralih ke dunia politik? Kan gak nyambung. Makanya kali ini gue bakal kembali menuangkan kisah pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue with berbagai macam cowok. Nah, kali ini sebagai apa ya namanya permulaan setelah sekian lamanya gue menghilang, nggak bikin konten, gue bakal nge-share pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang servis televisi. Penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah lama-lama, siapkan posisi yang nyaman, yuk mari kita mulai. Seputar perjumpaan dengan berbagai macam cowok itu merupakan sebuah pengalaman yang memang tidak bisa gue ulangi lagi guys, because ya itu emang udah lewat ya, dimana gue waktu itu masih banget menggebu-gebu ketika gue pengen banget berjumpa dengan berbagai macam cowok. Nah, waktu itu gue banyak banget menemui beragam macam, dari yang kayak gimana-gimana pun gue pernah berjumpa gitu. Yang namanya cowok pelangi pasti dong, yang dicari apa sih? Ya nggak, gak usah gue sebutin, pasti kalian juga paham gitu kan. Nah kali ini gue punya pengalaman yang seru banget berjumpa dengan salah seorang cowok yang dia punya profesi sebagai seorang kang servis televisi. Kok bisa-bisanya sih Kim lu dapetin ini cowok, gimana ceritanya? Ya emang gue juga nggak pernah habis pikir sebelumnya guys, because semua pengalaman gue yang which is itu adalah ketika gue berjumpa dengan salah seorang cowok ataupun cowok-cowok strike, ya gue nggak pernah mengkonsepkan atau memplanning gitu kalau gue bakal ketemu dengan cowok A, cowok B, cowok C ini punya profesi apa gitu. Semuanya random, semuanya acak, dan nggak pernah banget gue duga-duga sebelumnya ketika gue berjumpa dengan mereka, termasuk dengan si cowok yang tukang servis televisi ini guys. Jadi waktu itu ketika gue di kosan ya, TV gue rusak. Dan ketika rusak, apa sih mesti gue lakuin? Beli lagi dong, Kim. Emang sih pengennya beli lagi, cuman ya gue sayang-sayang aja sama duitnya sih guys. Kenapa? Karena daripada gue beli TV yang baru, mendingan gue benerin aja. Toh juga cuman paling berapa gitu kan. Kalau misalnya beli baru ya pasti dong bakal merogoh kocek, dan itu kan sayang banget. Daripada gue beli TV yang baru, mendingan gue beli yang lainnya, ya enggak? Nah waktu itu akhirnya gue pun mencari tahu tentang tukang servis TV yang deket kosan gue gitu. Karena gue nggak tahu kan awalnya. So akhirnya gue nanya-nanya, gue tanya sama tetangga kosan gue, sama semua orang gitu kan. Nah finally akhirnya gue berjumpa dengan salah seorang kang servis TV yang direkomendasiin sama tetangga kosan gue. Karena dia kenal, jadi akhirnya gue dikonekin sama dia gitu. Akhirnya gue dapet nomor HP-nya, gue telepon tuh gitu kan. Ah bisa ke sini nggak, soalnya TV gue rusak nih gitu. Ya udah antar sorean kata dia gitu kan. Jadi gercep banget sih waktu itu, nggak yang neko-neko, yang nggak bertele-tele gitu loh guys. Pokoknya telepon siang, sore itu dia katanya mau menemui dan menghampiri kosan gue dan pengen ngeliat kayak gimana TV-nya gitu. Ya udah tuh berlalu guys. Gue menunggu dari siang sampai sore karena memang janjinya itu sore gitu kan. Seperti biasa aktivitas gue nggak ngapa-ngapain juga di kosan gitu, dan singkat cerita biar cepet, akhirnya si kang servis TV pun datang. Ketika datang ya gue sih terkesima ya, karena ternyata orangnya ini ganteng dan juga dia punya perawakan yang bagus, dan juga dia itu emang bener-bener sangat apa ya,
ramah juga gitu. Dia tuh nggak yang neko-neko, nggak yang aneh-aneh. Pokoknya langsung gercep to the point, langsung pengen ngecek TV gue gitu di mana rusaknya. Langsung tuh gue langsung kasih tahu di mana rusaknya, dia pun ngecek gitu kan. Dan akhirnya dia pun langsung ngasih saran buat ganti apalah. Pokoknya gue serahin sama dia semua karena gue nggak tahu banget masalah pertelevisian apalagi masalah elektronik guys. Waktu itu gue langsung nungguin sih karena emang dia sambil ngerjain sambil gue ajak ngobrol sambil gue bikinin kopi gitu. Seperti biasa yang namanya dunia pelangi ataupun cowok pelangi pasti ketika dihadapin sama kondisi kayak gitu yang ada pengen kenalan, pengen nanya, pengen basa-basi gitu kan. Seperti yang gue lakuin juga guys, makanya gue waktu itu langsung ya sedikit basa-basi bertanya-tanya gitu kan. Dan akhirnya gue setelah berkenalan, berbasa-basi, bertanya-tanya, gue kenal orangnya namanya itu Asep. Nama Asep ini ciri khas cowok Sunda ya. Makanya gue langsung senang aja gitu, orangnya ramah, asik, dan ternyata dia udah punya wife dan ya udahlah gitu, nggak apa-apa juga sih. Karena ya buat gue mau misalnya dia udah punya wife atau belum, nggak jadi masalah gitu ya. Selama ada kesempatan dia bisa gue geta, ya kenapa enggak? Iya nggak sih? Emang gitu prinsipnya gue guys. Ah udah lama katanya kos di sini. Aku udah lama gitu. Kalau Asep gimana? Kata gue gitu kan. Sama sih kata dia. Pokoknya ngobrol panjang lebar gitu. BTW kalau jam segini kemana webnya? Kerja. Oh di mana? Di PT kata dia. Pantesan. Ya emang sih kebanyakan yang stay di area kosan gue ini kalau suami istri itu biasanya kalau ceweknya dia di PT, suaminya mungkin punya aktivitas kesibukan lain seperti si Asep ini. Kenapa dia manggil gue A? Karena usianya lebih muda daripada gue guys. So, akhirnya dia pun ngerakit-rakit segala macem sampai pada akhirnya selesai sudah dan TV pun kembali nyala. Singkat cerita nih ya guys, biar cepet. Setelah kayak gitu kita ngobrol. Akhirnya gue pun secara nggak langsung jadi tempat curhatnya dia yang entah kenapa dia tiba-tiba terbuka, jujur ngobrol sama gue, mungkin dia nyaman sama gue. Akhirnya dia ceritain masalah keluarganya, masalah kehidupan sama wife-nya gitu. Ternyata dia lagi ada masalah gitu kan. Nah biasanya kalau momen yang kayak gini tuh momen yang bener-bener pas banget gitu kan ketika kita menjadi teman curhat seseorang yang lagi punya trouble something problem sama wife-nya itu bakal menjadi momen yang pas gitu loh guys. Makanya gue senang banget waktu itu kan kenapa ini kok bisa pas banget momennya gitu. Dia cerita, dia curhat, pokoknya gue dengerin, gue kasih saran segala macem. Dan pada akhirnya dia pun nyaman, dia pun setelah selesai memperbaiki TV gue nggak langsung pulang, kita ngobrol dulu. Nah, kesempatan emas nih, ketika orang kayak gitu gue langsung ajakin aja tuh ke hal-hal yang ya pokoknya gue harus memperkenalkan diri gue sebagai pelangi dulu ke dia gitu. Dan setelah gue ngasih tahu tentang gue, dia pun ya nggak kaget sih kata dia karena emang udah banyak juga yang kayak gini gitu. Dan akhirnya gue pun seneng banget karena gue nggak mesti yang trying to hard banget untuk ngasih tahu dia kalau gue ini pelangi. Dia welcome gue dengan sangat begitu welcome-nya. Dan akhirnya gue pun ngobrol panjang lebar tapi sekarang jadi lebih kayak lepas aja gitu. Nah setelah kayak gitu langsung gue tawar sesuatu sama dia. Mau nggak yang happy-happy? Apa tuh kata dia? Langsung aja tuh gue jelasin gini gitu kan. Awalnya dia nolak guys karena ya nggak mau lah yang namanya cowok strike kali ya gitu. Tapi karena gue nggak mau nyerah gitu aja, gue langsung coba lagi. Akhirnya dia pun mau dengan tawaran cuan. Ya udah deh, akhirnya dia pun mau nyoba. Setelah selesai semuanya, akhirnya sebelum dia pulang, gue kasih dia sesuatu yang bikin dia happy dulu, sesuai yang gue pengen gitu. Ya akhirnya gue pun sama dia ngelakuin ya guys. Selesai deh. Seperti itu. Cuan pun dikasih, ya udah beres gitu kan. Nah, hikmahnya apa nih setelah gue ngelakuin itu? Gak ada. Jujur gak ada sih. Karena mau sampai kapan gitu mencari yang cowok ini, cowok itu, cowok A, cowok B, cowok C gitu yang kayak gimana pun juga endnya sama aja sih. Dan itu semuanya nggak apa ya, nggak bener-bener bikin gue gimana gimana juga. Ya udah berlalu. Setelah selesai ya udah gitu. Setelah selesai dia juga kembali ke kehidupannya sama wife-nya dan gue pun juga sama. So apa yang gue dapat? Gak ada. Cuman sesaat. Kalian semua yang masih muda gitu kan, ayo deh mulai mengkontrol dirinya untuk tidak terlalu
pengen ini, pengen itu segala macam, karena semua itu akan ada masanya di mana kalian pasti boring. Dan jujurly sekarang gue ini udah masuk di fase itu. Bahkan ketika gue menceritakan ini lagi juga kayak seolah mungkin ya biasa aja gitu. Bahkan gue nggak yang bener-bener pengen lagi dan pengen lagi. Ya mungkin setiap orang beda-beda kali ya punya timingnya kapan untuk dia merasa bosan dan pengen berhenti gitu. Jujurly gue nggak berhenti di dunia pelangi kok. Gue masih, cuman gue untuk ke hal-hal yang kayak gitu mungkin agak berkurang, bahkan udah nggak ada lagi minat. Inilah sesuatu hal yang memang harus gue syukuri gitu loh guys, dimana kalian mungkin belum ngalamin kayak gini, tapi gue udah di fase yang ya kayak gini lah, udah bosen gitu. Dan endingnya apa hikmahnya? Gak ada sama sekali yang harus dibanggakan dari hal-hal yang kayak gitu, ketemuan-ketemuan. No, semuanya akan biasa aja, semuanya akan berlalu, hanya sesaat doang. Jadi yang didapat cuman so mau bangga. Enggak sih kalau menurut gue, karena itu semuanya tidak baik. Nah itulah guys pengalaman gue berjumpa dengan seorang kasat peristiwa ini. Seperti biasa ya, hikmah yang gue dapetin ketika gue berjumpa dengan dia adalah gue bisa belajar bagaimana caranya menghadapi masalah kehidupan rumah tangga yang mungkin belum pernah gue alami sebelumnya. Karena ketika gue mendengarkan curhatan dia itu sama sekali ya nggak nyaman banget waktu itu ya. Gue pikir yang namanya udah apa namanya wife and husband itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan, sangat indah, ternyata enggak sih. So ya gue bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya hidup itu perlu bersyukur, apapun keadaan kita, mau pelangi mau enggak gitu. Semuanya yang namanya perjumpaan-perjumpaan itu berakhir dengan indah. Dan endingnya ya sama aja bakal begini-begini juga. Jadi buat kalian semua yang mungkin masih menggebu-gebu pengen berjumpa dengan A, B, C, D, E berbagai macam cowok, better mulai dikurangin sih. Tapi aku juga nggak maksa ya, karena setiap orang punya fasenya, punya timingnya, kapan dia akan merasa jemu alias bosen, kapan dia masih mungkin pengen dan pengen terus gitu kan. Nah buat kalian semuanya pokoknya tetap menjadi diri sendiri, ikutin terus alurnya, ikutin terus polanya, sampai kalian menemukan titik di mana kalian sudah mulai bosan dan ya udah biasa aja, seperti gue contohnya. Tapi buat share pengalaman gue sih nggak ada bosannya gitu. Cuman gue hanya ingin sedikit mengingatkan di semua konten gue, khususnya konten yang perdana ini, bahwa nggak semuanya hal-hal yang dijumpai itu menyenangkan dan baik. Oke? Ya udah guys, di video perdana kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti gue bakal bikin konten lagi, tentu yang pastinya dengan berbagai macam next story, ataupun yang udah pernah gue share juga bakal gue share lagi. Pokoknya support gue terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.